yang bersyukur punya Tuhan. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi Dia, karena Dia Rajaku, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, Dia beri hidupku. Lebih sungguh lagi buat Tuhan. Mari yang bersyukur punya Tuhan Yesus katakan. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi Dia, karena Dia Raja, oh Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, yang beri hidupku. Kau yang percaya, seluruh semesta sujud menyembah. Mari agungkan namanya. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku. Mari kita puji nama Tuhan Yesus di tempat ini, yang percaya kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Mari dengan segenap iman naikkan pujian ini bersama-sama, katakan. Kau yang percaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agungkan nama-Nya. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku. Haleluya. Kita beri sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan. Terpuji nama Tuhan Yesus. Seberapa banyak kita yang bersuka cita, boleh lambaikan tanganmu. Masih semangat memuji Tuhan, amin. Amin. Kita mau naikkan pujian kita buat Tuhan Yesus, sebab kita tahu kasih-Nya begitu nyata bagi setiap kita tempat ini. Yes. Haleluya. Mari bersama-sama naikkan pujian ini, katakan seindah pelangi, indah
cerahnya secerahnya mentari. Namun kau yang terindah, hanya kau yang termegah Tuhan, hanya kau yang termegah. Walau badai menghadang dan bumi bergoncang, dan bumi pun bergoncang, namun kau setia, namun kau kan setia menjaga kami Tuhan, menjagaku. Katakan sungguh nyata, sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Haleluya. Mari lebih sungguh lagi dengan pujian ini, katakan walau badai menghadang, walau badai menghadang dan bumi pun bergoncang, dan bumi pun bergoncang, namun kau yang setia Tuhan, yang setia menjaga setiap kami, menjagaku. Sungguh nyata kasih-Mu, sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Haleluya. Mari kita puji Tuhan. Yang percaya Tuhan Yesus baik, merdeka siap syukur membuat Tuhan. Mari angkat tanganmu sambil katakan, sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu kau tebus dosaku. Katakan sungguh nyata, segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Sungguh lagi, sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu kau tebus dosaku. Sungguh nyata Tuhan, sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku katakan, segenap hati kami Tuhan hanyalah untuk-Mu. Segenap hati kami hanyalah untuk-Mu. Haleluya. Yang percaya kasih Tuhan begitu nyata dalam hidup kita, kembali kita boleh kasih tepuk tangan kemuliaan untuk Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita telah memuji memuliakan nama Tuhan. Kaum muda Bonderjas, tiba saatnya di sore hari ini kita juga mau datang menyembah, bawa ucapan syukur setiap kita untuk kasih Tuhan yang begitu nyata, untuk kasih Tuhan yang begitu sempurna. Mari sama-sama kaum muda Bonderjas, kita mau rendahkan hati kita, kita mau tundukkan hati kita mau tenangkan hati kita, kita mau bersatu di dalam doa. Terima kasih banyak ya Roh Kudus. Sungguh kami rasakan kasih Tuhan yang begitu sempurna pada sore hari ini. Kami mengucap syukur ya Bapa untuk penyertaan Tuhan yang begitu sempurna. Sehingga kami semua dapat berkumpul di tempat-Mu yang kudus untuk menaikkan pujian dan penyembahan kami. Kami mau imani ya Bapa, bagi setiap hati yang rindu akan hadirat Tuhan di tempat ini maupun yang beribadah melalui via live streaming, Tuhan Yesus pasti sediakan berkat yang luar biasa di dalam kehidupan setiap kita. Terima kasih Roh Kudus,
Kami mau datang menyembah-Mu ya Bapa, sebab inilah hati kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Mari sejenak kamu dan Bunda Erjes, mari boleh angkat doamu. Mari terus mengucap syukur atas kebaikan. Terima kasih ya Bapa. Ini hati kami ya Tuhan. Sore hari ini kami memberikan hati kami yang seutuhnya untuk datang menyembah-Mu ya Bapa. Tuhan sanggup nyata kerjakan, Dia Tuhan perkasa, jauh melebihi segala yang kuada. Dia Tuhan kerjakan dan bangkit mengalahkan maut. Kau hidup Tuhan, Kau sanggup, dalam-Mu ada kuasa selamanya. Tuhan, Kau sanggup. Kembali kita boleh kasih tepuk tangan pengagungan untuk Tuhan kita yang dahsyat, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapak. Mari nyatakan dengan segenap hati, Tuhan ada di pihak kita. Jauh melebihi segala yang kuharap. Dia telah kerjakan dan bangkit mengalahkan maut. Kau hidup Tuhan, Kau sanggup, dalam-Mu ada kuasa selamanya. Tuhan, Kau sanggup dan bangkit mengalahkan maut. Sebab kami punya Tuhan yang hidup, kami punya Tuhan yang sanggup. Kau sanggup, Dalam-Mu ada kuasa selamanya. Tuhan, Kau sanggup dan bangkit mengalahkan maut. Kau hidup Tuhan, Kau sanggup, dalam-Mu ada kuasa selamanya. Tuhan, Kau sanggup. Sebab kami percaya bersama dengan Tuhan ada anugerah yang begitu besar dalam hidup kami. Sebab kami percaya Tuhan tak pernah meninggalkan setiap kami. Bersamanya Dia terus menjaga, takkan meninggalkan, takkan meninggalkan. Dan tangannya yang terus menjaga, takkan pernah gagal, takkan pernah gagal. Bersamanya Dia terus menjaga. Yes, amen. takkan meninggalkan. Oh, dan tangannya yang terus menjaga, takkan pernah gagal, takkan pernah gagal. Dan bangkit mengalahkan maut. Kau hidup
kuasa selamanya. Mari sambil angkat tangan tinggi di hadapan Tuhan, kaum muda Bonerges. Dan bangkit nyalakan mau. Kami percaya kami punya Tuhan yang hidup. Tuhan, dalam-Mu ada kuasa, ada kuasa selamanya. Dengan segenap hati terus nyatakan di hadapan Tuhan. Dan bangkit Kau hidup Tuhan, Kau sanggup, dalam-Mu ada kuasa selamanya. Tuhan, Kau sanggup mengalahkan maut. Kau hidup Kau sanggup, Tuhan yang sanggup, ada kuasa selamanya. Tuhan, Kau sanggup Dan bangkit mengalahkan maut. Kau hidup Tuhan, Kau sanggup, ada kuasa selamanya. Tuhan, Kau sanggup selamanya. Tuhan, Kau sanggup selamanya. Tuhan, Kau sanggup. Kembali lebih dahsyat kita boleh kasih tepuk tangan sorak-sorak kemuliaan untuk Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Ku sembah Tuhan Yesus Raja, sebab hanya Yesus yang sanggup. Mari beribadah, lepas beribadah tempat ini terus mengucap syukur akan kebaikan Tuhan. Terus angkat pujianmu di hadapan Tuhan. Bila pujian dari dasar hati kami ya Bapa. Bila ucapan syukur kami untuk kasih Tuhan yang tak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Kami sembahkan. Terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus. Terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan. Pada sore malam hari ini ya Bapa, biarlah mulut kami tahan hentinya mengucap syukur. Sebab kami punya Allah yang besar, Allah yang ajaib, Allah yang begitu perkasa. Inilah bentuk ketulusan setiap hati kami tempat ini ya Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus. Terus kami mau angkat bentuk pengagungan kami di hadapan tahta suci-Mu ya Bapa. Terus kita mau angkat kedua belah tangan kita ke muda Bonerges. Terima kasih Tuhan. Sebab bersama dengan Tuhan ada kuasa yang begitu luar biasa dalam hidup setiap kami. Sekali lagi sambil angkat tangan tinggi di hadapan Tuhan. Dari dasar hati. Dan bangkit mengalahkan maut. Kau hidup Tuhan, Kau sanggup, dalam-Mu ada kuasa.
atas kepala lebih dahsyat dan kita boleh kasih tepuk tangan kemuliaan dan pengagungan untuk Tuhan kita yang dahsyat. Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Di atas segala puji, syukur dan hormat hanya bagi nama-Mu ya Bapa. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Kami mau tabiskan ibadah ini ya Bapa. Dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya hanya bagi satu nama-nama yang penuh kuasa. Nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari mengasihi Tuhan dengan sukacita kita mau katakan. Amin, haleluya. Sekali lagi kita boleh kasih tepuk tangan kemuliaan untuk Tuhan kita yang dahsyat. Silakan duduk kembali saudara yang terkasih dalam Tuhan di tempat ini. Kita telah datang memuji memuliakan nama Tuhan. Kita telah datang menyembah dan berucapan syukur setiap kita. Tiba saatnya, mari bersama-sama kita mau siapkan hati kita untuk melihat, menyaksikan video highlight dari khotbah Ibu Gembala Sidang kita yang terkasih, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Selamat menyaksikan. Melibatkan Tuhan terhadap situasi yang tidak bisa kita atur sendiri atau tidak bisa kita hadapi sendiri. Dan yang kita lakukan adalah berserah kepada Tuhan adalah kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Namun kita percaya padanya. Berserah bukanlah menyerah, tetapi berharap dan percaya kepada Tuhan. Berserah bukanlah pasrah tanpa berbuat apa-apa, tetapi percaya sepenuhnya akan pertolongan janji Tuhan. Sehingga memampukan kita untuk tetap melangkah dan bertindak dalam iman. Dan kemudian selalu berjalan dalam ketaatan. Seseorang yang taat akan Allah akan selalu hidup dalam kebenaran. Sebab ketaatan yang sejati adalah tindakan iman percaya kepada firman Tuhan dan menjadi serupa seperti Kristus atau segambar seperti Kristus. Dan lawanlah kekhawatiran. Kekhawatiran dapat terjadi ketika kita kurang percaya. Oleh karena itu hiduplah dalam firman Tuhan serta ingat akan pertolongannya selalu dan bersyukurlah karena kita berharga di mata Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus dan video lengkap dari khotbah Ibu Gembala Sidang kita yang terkasih Ibu Pendeta Darniati Pariaji dapat saudara saksikan selengkapnya di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Tuhan Yesus memberkati. Dan terlebih lagi saya akan bacakan suara gembala yang ditulis langsung oleh Ibu Gembala Sidang kita yang terkasih dengan tema judul Memahami Kedaulatan Allah pada masa sukar atau masa krisis. Poin yang pertama, doa pembukaan. Tuhan Yesus berkati kami semua selalu di dalam lindungan Allah. Tidak bahaya dan celaka, diberkati dalam segala usaha dan pekerjaan. Bebas dari segala kutuk-kutuk penyakit, bebas dari penderitaan, hidup di bumi seperti di sorga. Beri rumah di bumi, beri rumah di sorga. Siapapun yang belum bekerja, Tuhan beri pekerjaan. Doa kami, agar kami semua dipersiapkan menjadi mempelai Kristus yang akan diundang pesta di kerajaan sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Roma yang kedua, memahami kedaulatan Allah pada masa sukar. Apa yang harus kita lakukan untuk memahami kedaulatan Allah pada masa sukar? Yaitu yang pertama, jangan lupakan pertolongan Allah di masa lalu. Diambil dari Mazmur 46 ayatnya yang kedua. Di tengah-tengah kesukaran atau krisis yang kita hadapi, jangan pernah lupa bagaimana Tuhan telah menolong setiap kita di masa lalu. Dan tetap percaya Tuhan Yesus akan tetap mengulurkan tangannya bagi kita. Firman Tuhan selalu mengingatkan agar kita tidak melupakan segala kebaikan Tuhan. Apa yang telah Tuhan Yesus berikan, kita tidak boleh lupa. Bagaimana Tuhan Yesus berkali-kali telah meluputkan dan melindungi setiap kita dari berbagai permasalahan di dalam hidup kita. Tuhan telah melakukannya bagi setiap kita di masa lalu. Begitu juga Tuhan yang sama yang akan menolong setiap kita di masa sekarang dan juga di masa depan. Yang kedua, jangan panik dalam mengambil keputusan dan percaya kepada Tuhan Yesus. Diambil dari Markus 4 ayat yang ke-39 sampai yang ke-40. Kita tidak boleh lupa bahwa kita adalah anak-anak Tuhan dan kasih adalah jati diri kita. Di tengah krisis yang kita hadapi, jangan panik sebagai anak-anak Tuhan Yesus. Kita harus ingat bahwa Tuhan Yesus tetap menjaga setiap kita. Tetapi kita juga harus menjaga kasih kita kepada Tuhan Yesus dan sesama. Tunjukkan diri kita sebagai anak-anak Tuhan di tengah-tengah kesukaran yang melanda dan kita tidak perlu panik. Sebab kita percaya Tuhan Yesus beserta kita. Dan yang ketiga yang terakhir, jangan remehkan firman Tuhan. Diambil dari 2 Raja-Raja 7 ayat yang ke-16 sampai yang ke-20. Jangan pernah menyepelekan apa yang Tuhan sampaikan melalui hamba-hambanya. Baik itu berupa pengajaran, peringatan atau doa.
Saat kita mendalami, merenungkan dan melakukan firman Tuhan, ingat ada pribadi agung dan mulia yang menyertai kita. Jangan sepelekan firman Tuhan, mari kita fokus kepada Tuhan Yesus dan suaranya. Semua yang kita lakukan biarlah sesuai dengan yang telah Tuhan Yesus ajarkan dan untuk kemuliaan namanya. Sebagai doa penutup, Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Kau dan hidup di dalam kekudusan. Menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat di dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai di dalam Wahyu 20:14-15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Kau sepenuh-penuhnya. Dan biar Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan di dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari. Belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu dan melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Kau, maka terjadilah doa yang Kau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Yang percaya kembali kita boleh kasih tepuk tangan pengagungan untuk Tuhan Yesus Kristus. Tiba saatnya kamu udah Bonerges, kita mau siapkan hati kita untuk dengar firman Tuhan di tempat ini. Mari sama-sama kembali kita mau tundukkan hati kita. Sama-sama kembali kita mau rendahkan hati kita. Kita mau bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih banyak ya Bapak. Kami telah mengangkat pujian dan penyembahan kami di tempat ini. Sungguh kami percaya di balik pujian dan penyembahan kami ada damai sejahtera baru yang telah Tuhan sediakan bagi setiap kami ya Bapa. Tiba saatnya Roh Kudus, kami mau siapkan hati kami untuk dengar kebenaran firman-Mu. Sucikan dan kuduskanlah hati kami, agar firman yang kami dengar dapat menjadi rema di dalam hidup setiap kami. Juga kami berdoa untuk hamba-Mu yang terkasih yang menyampaikan kebenaran firman tempat ini. Bapak Pendeta Reza Alexia, Tuhan Yesus berkati senantiasa. Biar setiap perkataan keluar dari lidah mulut hamba-Nya hanya berasal daripada-Mu saja Tuhan. Dan Tuhan pakai lebih lagi agar memenangkan banyak jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama-Mu. Maka kami mau sambut kebenaran firman Tuhan dengan hati yang menyembah. Maka terimalah sembah kami ya Bapa, inilah hati kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari mengasihi Tuhan bersama-sama kita mau katakan. Amin. Sekali lagi kita boleh kasih tepuk tangan kemuliaan untuk Tuhan kita yang ajaib dan dahsyat, Tuhan Yesus Kristus. Kita siapkan hati kita untuk dengar kebenaran firman Tuhan dengan hati yang menyembah. Kembali kita mau masuk ke dalam hadirat ya Tuhan. Sebab dengan apa kami akan membalas kasih-Mu selain dengan pujian dan penyembahan kami. Lebih dari Bapa di dunia, Kau menjaga hidupku ya Allah. Bahkan lebih dari kasih seorang ibu, Engkau selalu menyambutku. Bersama-sama sambil bangkit berdiri, kita siapkan hati kita untuk dengar kebenaran firman Tuhan pada sore hari. Sambil angkat tangan tinggi di hadapan Tuhan. Kau mengasihiku lebih dari yang kuduga, bahkan di saatku tiada menyadarinya, Kau sentuh hati. Dan kasih karunia Kristus kami dan kami terkasih Bapak Pendeta Reza Alexia akan menyampaikan firman Tuhan di tempat ini. Dengan kasih yang sempurna Kau menyayangiku lebih dari yang ku rasa. Sama-sama kita berikan tepuk tangan sorak-sorai yang dahsyat buat Tuhan. Oh, Kau
mengasihiku lebih dari yang kuduga, bahkan di saatku tiada menyadarinya. Mari sore hari ini Tuhan, sentuh setiap hati kami ya Bapa. Kau sentuh hatiku dengan kasih-Mu, dengan kasih yang sempurna. Kau mengayahiku lebih dari yang ku rasa. Lebih dari yang ku rasa, lebih dari yang ku rasa. Sekali lagi sama-sama kita berikan tepuk tangan sorak-sorai yang lebih dahsyat lagi buat Tuhan Yesus. Kita bersatu di dalam doa. Betapa hati kami limpah dengan syukur atas kasih-Mu Tuhan, kebaikan-Mu dan penyertaan-Mu yang begitu sempurna dalam kehidupan kami. Sebab hari demi hari telah kami lalui, minggu demi minggu telah kami lalui, bahkan bulan berganti bulan telah kami lalui. Kami lalui semuanya bersama dengan Tuhan Yesus. Sungguh kami telah melihat, kami telah mengecap, kami telah merasakan yaitu kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Dengan apa lagi ya Tuhan dapat kami balas setiap kasih-Mu, kebaikan-Mu, selain kami bawa pujian kami yang terbaik bagi-Mu. Kiranya segala pujian yang sudah kami naikkan kepadamu Tuhan boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Nama-Mu dimuliakan, hati-Mu disenangkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa sore hari ini bukan menjadi sore ibadah rutinitas yang biasa-biasa saja, tapi kayak berdoa sore hari ini lawatan Tuhan lebih lagi terjadi bagi setiap kami. Kami anak-anak muda Buanarges, kami yang hadir, kami diberkati Tuhan. Kuasa mujizat terjadi, yang sakit akan disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang berat Tuhan berikan kelegaan. Tuhan nyatakan kuasa mujizat-Mu terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami akan siapkan hati kami sambut kebenaran-Mu. Mari berikan kami hati dan juga telinga seorang murid. Kami berdoa setiap firman yang sebentar kami dengar, kami terima boleh jadi rema bagi setiap kami. Urapi hamba-Mu Tuhan, mari nyatakan isi hati-Mu, kebenaran-Mu melalui hamba-Mu. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, biar kemuliaan-Mu saja yang nyata di tengah-tengah kami. Berfirmanlah ya Tuhan, bersabdalah bagi setiap kami, karena kami siap mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, kami telah mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita yang siap diberkati, kita katakan amin. Tepuk tangan sama-sama yang lebih dahsyat lagi buat Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, haleluya, terpuji nama Tuhan. Ada shalom saudara sekalian. Shalom. Boleh lebih semangat lagi, shalom. Haleluya. Apa kabarnya sore hari ini semua? Luar biasa. Kita selalu luar biasa sebab kita punya Yesus yang luar biasa tentunya. Kasih salam sama kanan kirimu sambil berikan senyum. Katakan kamu keren banget hari ini. Haleluya. Giliran dibilang keren aja senyumnya sumringah ya saudara ya. Haleluya, terpuji nama Tuhan. Perkenalkan, nama saya Pendeta Reza Alexia. Saudara sekalian, ini adalah sepertinya yang kedua saudara sekalian saya melayani di Tiberias, di Buanarges, saudara sekalian, Buanarges Kelapa Gading Nias, saudara sekalian. Dan tak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Gembala, Ibu Pendeta dari Pariaji dan juga Kak Argo Pariaji yang sudah memberikan kesempatan bagi saya untuk bersama-sama kita hadir di tempat ini untuk bersama-sama kita belajar kebenaran firman Tuhan. Amin. Semua siap diberkati sore hari ini? Saya mau melihat tangan-tangan yang diberkati. Yuk sama-sama kita lambaikan tangan kita sama-sama. Sekali kita berikan tepuk tangan sama-sama yang dahsyat buat Tuhan. Kita buka Alkitab kita sama-sama saudara sekalian. Kita akan belajar sama-sama pada sore hari ini mengenai yaitu meraih mujizat dari Tuhan. Amin. Reaching for a miracles. Saudara sekalian terkasih dalam Tuhan, siapa yang percaya sampai dengan sore hari ini mujizat pasti ada bagi setiap kita. Amin. Mujizat masih ada, amin. Mujizat masih nyata, amin. Yang percaya kita berikan tepuk tangan sama-sama yang dahsyat buat Tuhan. Kita buka Alkitab kita sama-sama di dalam Yohanes 2 ayat 1 sampai dengan 11 saudara. Yohanes 2 ayat 1 sampai dengan yang ke-11. Terpuji nama Tuhan. Saya akan ajak saudara sekalian kita membaca ayat ini secara bersama-sama.
Karena ayatnya begitu banyak, saya akan ajak saudara sekalian membaca ayat ini secara bergantian. Saya mulai ayat yang ganjil, saudara ayat yang genap, ayat 11 kita akan baca sama-sama. Yohanes 2 ayat 1, demikian kebenaran firman Tuhan. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Saudara ayat yang kedua, 1, 2, 3 ya. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Saudara? Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu, penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki. Ayat 11 sama-sama kita baca. 1, 2, 3 hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Terpuji nama Tuhan. Yuk sama-sama sekali kita berikan tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan. Saudara, seperti hal yang kita tahu tadi saudara sekalian, bahwa yaitu kejadian atau peristiwa di perkawinan di Kana ini saudara sekalian merupakan peristiwa di mana Tuhan Yesus menyatakan mujizatnya yang pertama. Dan kita percaya saudara sekalian, sampai dengan saat ini kuasa mujizat Tuhan tetap dinyatakan bagi setiap kita. Amin. Siapa yang percaya mujizat masih nyata bagi setiap kita? Haleluya. Jadilah sesuai dengan imanmu. Amin saudara sekalian. Yes. Saudara sekalian terkasih dalam Tuhan, tentunya untuk mengalami mujizat, tentunya sebelum kita mengalami mujizat, Tuhan itu mengizinkan kita mengalami masalah terlebih dahulu. Tuhan mengizinkan kita melewati setiap tantangan terlebih dahulu sebelum melihat mujizat. Jadi dengar baik saudara sekalian, kalau hari-hari ini kita mengalami yang namanya masalah, nggak usah khawatir. Amin. Ketika kita menghadapi suatu tantangan, jangan khawatir, it's okay. Kencana yo. Jangan khawatir. Karena apa? Di balik masalah Tuhan sediakan apa? Mujizat bagi setiap kita. Amin. Seperti halnya kejadian yang terjadi di perkawinan di Kana ini saudara sekalian. Ada masalah di situ. Tapi Tuhan hadir di situ dan nyatakan apa? Nyatakan mujizatnya. Jadi dengar baik saudara kasih dalam Tuhan. Bila hari ini kita menghadapi suatu masalah dan tantangan dalam kehidupan kita, jangan khawatir, jangan bimbang, jangan takut. Sebab kita punya Yesus yang menyediakan mujizatnya bagi setiap kita. Yang percaya sekali kita berikan tepuk tangan sama-sama yang dahsyat buat Tuhan. Tapi pertanyaannya, untuk meraih mujizat tersebut, apa yang harus kita lakukan? Banyak orang hari-hari ini saudara sekalian, salah kaprah mengenai mujizat. Banyak orang hari-hari ini, bahkan orang dunia hari-hari mengatakan mujizat itu adalah suatu hal yang mustahil. Satu hal yang mustahil. Nggak ada yang ketawa ya. Iya, banyak orang hari-hari mengatakan mujizat itu mustahil. Mujizat itu bisa dikatakan, aduh, itu adalah hal yang kuno, itu hal yang dahulu kala terjadi. Zaman-zaman sekarang masih percaya mujizat. Aduh, ketinggalan zaman ente katanya gitu saudara sekalian. Tapi dengar baik. Bagi kita yang percaya sama Tuhan, mujizat Tuhan masih tetap berlaku sampai dengan detik ini bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Amin. Iya, tepuk tangan cuma 3 orang tadi. Jadi sama-sama kita pelajari hari ini saudara sekalian, untuk meraih mujizat ada langkah-langkah yang harus kita lakukan. Saya catat di sini ada 3 langkah untuk meraih mujizat dalam kehidupan kita. Saya catat ada 3 I. Perhatikan dengan baik, ada 3 I yang harus
kita lakukan untuk meraih mujizat? Kita langsung saja masuk poin yang pertama. Langkah yang pertama yang harus kita lakukan untuk meraih mujizat adalah yang pertama, invitation. Katakan sama saya, invitation. Invitation itu apa? Undangan. Dengar baik. I yang pertama adalah invitation, yaitu kita harus mengundang Yesus dalam hidup kita. Amin. Coba kita buka lagi ayatnya deh. Boleh ditampilkan ayatnya? Ya. Yohanes 2 ayat 1 sampai dengan 2, demikian kebenaran firman Tuhan. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea. Dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan muridnya apa? Diundang juga ke perkawinan itu. Saya pikir kita sepakat ya saudara sekalian. Kalau Tuhan Yesus tidak diundang di situ, maka tidak ada apa? Tidak ada mujizat. Oleh karena mereka yaitu pengantin pria dan wanita mengundang Yesus, maka terjadi mujizat di situ. Dengar baik, dalam kehidupan kita, kita pun harus mengundang Yesus dalam hidup kita untuk apa? Untuk meraih mujizat. Dengar baik, banyak orang hari-hari salah kaprah. Mereka rindu ada mujizat, mereka berharap ada mujizat. Yang mereka kejar apanya? Mujizatnya aja, kuasanya aja, tapi mereka lupa untuk mengundang Yesus dalam hidup mereka. Boleh diklik slide selanjutnya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya ingin sampaikan buat saudara sekalian. Saudara, untuk mengundang Tuhan dalam hidup kita artinya apa saudara? Yang pertama, kita itu percaya dan beriman kepada Yesus. Inilah arti sesungguhnya kita, yaitu mengundang Tuhan dalam hidup kita. Saudara, ketika kita mengundang Yesus dalam hidup kita, artinya kita percaya sepenuhnya, beriman sepenuhnya kepada Yesus. Karena kita mengetahui, kalau kita nggak beriman dan percaya sama Yesus, gimana caranya ada mujizat? Halo? Shalom? Sepi amat nih. Padahal ada 10.000 loh di sini loh. Ya, dengar baik. Kalau kita nggak percaya dan nggak beriman sama Tuhan, gimana caranya kita bisa mendapat mujizat? Tapi ketika kita percaya dengan sungguh-sungguh, beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan, disitulah mujizat Tuhan terjadi. Ketika kita mengundang Tuhan masuk. Dengar baik. Tuhan akan nyatakan kuasanya bagi setiap kita. Tepuk tangan sama-sama buat Tuhan Yesus. Arti yang kedua saudara sekalian. Mengundang Tuhan dalam kehidupan kita. Dalam hidup artinya yang kedua. Yaitu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dengar baik. Ketika kita percaya dan beriman kepada Yesus. Menerima Yesus sebagai Juru Selamat. Artinya saudara sekalian, Tuhan gak menyediakan keselamatan ketika kita di sorga saja, no. Untuk mengalami kehidupan yang kekal di sorga saja, no. Tapi ketika kita masih hidup di dunia ini, Tuhan pun memberikan kita keselamatan. Amin saudara. Jadi dengar baik. Kalau kita hari-hari ini, kita diberhadapkan dengan masalah. Bahkan masalah yang kelihatannya mustahil dapat kita selesaikan. Dengar baik. Tuhan buka jalan bagi setiap kita. Tuhan sediakan keselamatan bagi setiap kita. Saudara, hari-hari ini, dunia nggak bisa memberikan kita keselamatan, betul? Tuhan nggak bisa menjamin keselamatan kita di dunia ini, apalagi di sorga. Tapi Tuhan berikan keselamatan itu bagi setiap kita. Artinya selamat di dunia itu apa? Dengar baik. Keselamatan yang kita ada di dunia adalah ketika kita mampu melewati setiap perkara dalam kehidupan kita. Ketika ada masalah, kita melewatinya dengan selamat. Banyak orang hari-hari kita nggak ngerti saudara, kita nggak paham. Kita nggak menyadari kalau orang-orang mungkin di sekeliling kita punya niat jahat sama kita, kita nggak tahu. Betul saudara? Kita nggak pernah tahu. Sekalipun kita hidup baik, sekalipun kita punya hubungan baik sama orang, tapi kita nggak pernah tahu. Terkadang orang punya niat jahat bagi setiap kita. Tapi dengar baik, kita yang mengundang Tuhan dalam hidup kita. Kita terpelihara sempurna. Kita dijauhkan dari segala yang jahat. Kita menang atas setiap perkara-perkara di dunia ini. Yang percaya kita berikan tepuk tangan sama-sama yang dahsyat buat Tuhan. Jadi keselamatan enggak kita raih hanya di dunia ini. Tapi juga di sorga. Dan yang ketiga, arti yang ketiga ketika kita mengundang Tuhan dalam hidup apa? Lahir baru atau hidup dalam pertobatan. Dengar baik. Ketika kita mengundang Tuhan dalam hidup kita, artinya kita sudah meninggalkan kehidupan kita yang lama. Yang gak berkenan di hadapan Tuhan. Yang lama sudah berlalu sesungguhnya, yang baru sudah datang. Saudara dengar baik, ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan kita, kita percaya beriman kepada Yesus, dan menerima Yesus sebagai Juru Selamat kita. Artinya kita gak sama lagi sama orang-orang dunia. Kita dipisahkan dari orang-orang dunia.
Dan tentunya saja karakter Kristus ada di dalam kita. Amin. Kita menjadi serupa kembali, segambar kembali dengan Allah. Kita nggak serupa dengan dunia. Jadi dengar baik. Kalau hari ini kita rindu mengalami mujizat, undang Tuhan. Amin. Undang Tuhan dalam hidupmu saudara sekalian. Ketika kita mengundang Tuhan dalam hidup kita, kita mulai beriman, percaya kepada Tuhan. Kita menerima Dia sebagai juru selamat kita. Kita yaitu mengizinkan Tuhan berdaulat atas hidup kita. Dan disitulah ketika kita mengizinkan Tuhan berdaulat atas hidup kita, percayalah ada kemenangan yang Tuhan sediakan bagi setiap kita. Yang percaya kita berikan tepuk tangan sama-sama yang dahsyat buat Tuhan. Haleluya, terpuji nama Tuhan. Oleh karena itu dalam kehidupan kita saudara, ayo undang Tuhan dalam setiap aspek hidupmu. Amin. Ketika kita mengundang Tuhan, jangan lupa kita bukakan hati kita selebar-lebarnya supaya Tuhan masuk dalam hidup kita. Amin. Supaya Tuhan masuk dalam hati kita. Banyak orang kadang-kadang lupa udah mengundang Tuhan, tapi dia nggak mau buka hatinya buat Tuhan. Cuma sekedar Tuhan, ayo Tuhan datang dalam hidupku. Tapi dia lupa untuk membukakan pintunya. Dengar baik saudara. Artinya apa? Kita nggak sungguh-sungguh sama Tuhan. Ayo mulai hari ini kita sungguh-sungguh sama Tuhan. Kita berharap ada mujizat terjadi dalam hidup kita. Sungguh-sungguh terima Tuhan dalam hidup kita. Coba kita buka ayatnya sama-sama. Boleh diklik slide selanjutnya. Kita buka di dalam Wahyu 3 ayat 20, firman Tuhan berkata demikian. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau apa? Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Ayo, buka hatimu lebar-lebar supaya Tuhan masuk ke dalam hatimu, masuk ke dalam hidupmu. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Ayo, izinkan Tuhan masuk dalam hidupmu, dalam hatimu. Maka disitulah Tuhan pasti akan berperkara dalam kehidupan kita. Yang percaya kita berikan tepuk tangan sama-sama yang dahsyat buat Tuhan. Jadi dengar baik saudara sekalian, kita harus mengundang Tuhan Yesus dalam semua aspek kehidupan kita. Agar mujizat terjadi dalam hidup kita. Saudara, untuk melibatkan Tuhan dalam hidup kita. Tentunya dari setiap aspek hidup kita, kita undang Tuhan. Saudara yang sekolah, saudara yang kuliah, ayo undang Tuhan dalam studi kita saudara. Agar studi kita berhasil. Agar kita menjadi orang-orang yang sukses. Kita menjadi orang-orang yang pandai, cerdas. Punya masa depan yang indah, amin. Yes. Kalau kita mengandalkan diri kita sendiri saudara sekalian. Berat saudara. Nggak mampu kita. Tapi kalau kita melibatkan Tuhan dalam hidup kita, kita mengundang Tuhan, percayalah. Seberat apapun tantangan yang kita hadapi, kita menang bersama Tuhan Yesus. Yang percaya kita berikan tepuk tangan yang dahsyat. Saudara yang kerja, hari-hari ini saudara dengar baik. Persaingan di dunia kerja semakin lama, semakin ngeri saudara. Iya. Banyak orang hari-hari ini saudara, untuk meraih kesuksesan, mereka melakukan berbagai macam cara. Mereka bersaing dengan cara-cara yang tidak sehat dan lain sebagainya. Gak cuma di tempat kerja, tempat usaha juga sama saudara hari-hari ini. Persaingan semakin mengerikan hari-hari ini saudara. Kalau kita gak melibatkan Tuhan, dengar baik. Ketika kita menghadapi hal yang berat, hal yang rumit dalam kehidupan kita. Masalah yang rumit dalam hidup kita. Tantangan yang begitu berat dalam hidup kita. Kita gak akan kuat. Jangan sampai kita langsung ngomong sama Tuhan. Aku gak kuat Tuhan. Aku gak bisa. Yura. Jangan sampai kita angkat tangan dan menyerah sama hidup ini. Tapi dengar baik. Ketika kita melibatkan Tuhan, kita cakap melakukan perkara yang besar. Saudara yang bangun hubungan, yang lagi pacaran, yang mau menikah. Ada di sini yang mau menikah, angkat tangannya. Oh, mau jomblo seumur hidup saudara ya. Ada yang punya rencana mau nikah?
Ada. Rencana sih ada, pasangan belum ada, nggak apa-apa saudara ya. Dengar baik, libatkan Tuhan. Amin. Libatkan Tuhan supaya kita tidak memilih orang yang salah. Ya, kalaupun salah, putus, nggak apa-apa. Jangan sedih. Amin. Jangan sedih. Masih banyak orang yang lebih baik saudara. Amin. Tetap semangat. Amin. Iya. Ini kelihatan nih. Yang usia-usia 35 tahun nih, waduh. Ketika disemangatin gini, oh yes. Puji Tuhan. Ayo, libatkan Tuhan. Karena ketika kita melibatkan Tuhan, kita akan melihat hal-hal yang besar yang gak pernah kita pikirkan, yang gak pernah kita duga. Itu yang Tuhan sediakan bagi setiap kita. Yang percaya kita berikan tepuk tangan sama-sama yang dahsyat buat Tuhan. Saya kutip perkataan dari Kak Argo Pariaji beberapa minggu yang lalu. Kak Argo Pariaji mengatakan, if we believe in big God, apa? Ada yang ingat? We will see big things. Big God, big things. No God, no things. Mungkin Kak Argo Pariaji lagi nonton nih. Shalom Kak Argo. Izin Kak Argo ya. Iya izin katanya, puji Tuhan ya. Iya. Kalau kita hari ini mulai melibatkan Tuhan dalam hidup kita, mengundang Tuhan dalam hidup kita, kita mengundang Tuhan yang besar dalam hidup kita, maka hal yang besar pun akan terjadi bagi setiap kita. Tapi kalau kita tidak mengundang Tuhan, tidak akan terjadi apa-apa dalam hidup kita. Big God, big things. No God, no things. Sekali lagi yang percaya kita berikan tepuk tangan sama-sama yang dahsyat buat Tuhan. Kita masuk poin yang kedua saudara sekalian. Yang pertama tadi saudara apa? Langkah yang pertama untuk meraih mujizat apa saudara? Yang pertama apa? Invitation. Yang kedua, kita sama-sama buka. Yuk, tampilkan slide-nya. Yang kedua adalah intercession, saudara sekalian. Intercession ini memiliki arti yang luas sebenarnya, saudara sekalian. Tapi saya mau mengambil arti intercession di sini adalah yaitu mengadu kepada Tuhan, bersyafaat kepada Tuhan. Artinya berdoa kepada Tuhan. Coba kita buka lagi ayatnya sama-sama. Boleh klik slide selanjutnya. Kita buka di dalam Yohanes 2 ayat 3 sampai dengan 4. Yuk sama-sama kita baca lagi. 1, 2, 3, iya. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka apa? Kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku Ibu, saatku belum tiba. Pada saat itu, ketika mereka kehabisan anggur, Ibu Yesus, yaitu Maria saudara sekalian, datang menghampiri Yesus dan berkata, mereka kehabisan anggur. Saudara, teorinya sebenarnya saudara sekalian, kalau di dalam acara pernikahan ada suatu masalah, harusnya Ibu Yesus ini datang kepada siapa saudara? Kepada siapa? Kepada yang bikin pesta. Tapi sebaliknya, Ibu Yesus malah datang kepada Yesus. Kenapa Ibu Yesus datang kepada Yesus, nggak datang kepada si empunya pesta? Karena Ibu Yesus tahu, Yesus sanggup menolong mereka. Yesus sanggup menyatakan mujizatnya. Padahal pada saat itu Yesus nggak punya rencana untuk melakukan mujizat. Karena Yesus sendiri tadi berkata, waktuku belum tiba. Tapi ketika Ibu Yesus datang menghampiri Yesus dan menyatakan apa yang terjadi pada saat itu, Yesus pun langsung menyatakan kuasanya. Mujizat terjadi di situ. Dalam kehidupan kita. Ya, tepuk tangan dulu, gak apa-apa. Dalam kehidupan kita demikian juga, saudara. Ketika kita menghadapi satu masalah pergumulan dalam kehidupan kita, ayo. Yang harus kita lakukan, datang pada Yesus. Melalui apa? Doa. Ayo. Kalau kita sudah mengundang Yesus dalam hidup kita, ayo datang kepada Tuhan. Jangan datang kepada orang-orang terdekatmu. Jangan minta tolong sama orang-orang kepercayaanmu. Jangan minta tolong sama orang-orang atau sahabat-sahabatmu, saudara. Tapi datang kepada Tuhan Yesus. Orang-orang mungkin bisa 2-3 kali menolong kita. Tapi apa iya 4, 5, ke 6 kalinya mereka mau menolong kita? Yang benar aja, rugi dong. Tapi kalau kita datang sama Tuhan,
kita berdoa sama Tuhan. Mau 3 kali, 4 kali, 5 kali, bahkan 100 kali sekalipun. Dia tetap akan menolong setiap kita. Sekali lagi yang percaya kita berikan tepuk tangan sama-sama yang dahsyat buat Tuhan. Jadi dengar baik saudara, saat beban dan kesulitan melanda hidup kita, langkah yang paling tepat adalah mengadu dan berdoa kepada Tuhan Yesus. Berseru kepada Tuhan. Nyatakan apa yang menjadi masalahmu. Datang sama Tuhan. Curhatnya sama Tuhan. Jangan sama sosial media. Tuhan gak punya Instagram saudara. Gak punya. Tuhan gak punya Facebook, gak punya. Tuhan pun juga gak punya email, gak ada. Gak ada. Begitu mudahnya kita datang kepada Tuhan melalui apa? Doa. Makanya kalau ada orang Kristen hari-hari ini malas berdoa. Mohon maaf saya harus katakan ini. Artinya hubungan kita sama Tuhan lagi gak baik-baik saja. Sorry saya harus katakan ini. Ketika kita udah mulai malas berdoa, hubungan kita lagi gak baik-baik saja sama Tuhan. Ayo. Seperti halnya kita ngobrol sama teman-teman kita sambil nongkrong di kafe, di coffee shop. Kita bisa menghabiskan berjam-jam untuk ngobrol, betul? Betul? Iya, kita bisa 5 jam ngobrol sambil ngopi. Sampai bikin si baristanya bingung. Iya. Mesen kopinya cuma 1. Tapi nongkrongnya 5-10 jam, saudara. Ayo. Ketika kita punya hubungan yang baik sama Tuhan. Kita berdoa sama Tuhan. Kalau hubungan kita baik, hubungan kita lekat sama Tuhan. Sampai 5 jam sekalipun kita berdoa. Kita pasti akan terasa nyaman. Karena ada firman Tuhan berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Saudara, saya catat di sini saudara, di dalam Yeremia 33 ayat 3 firman Tuhan berkata, berserulah kepadaku maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Dengar baik. Ayo, mulai datang berseru kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Tuhan sedang menyediakan hal-hal yang besar bagi setiap kita. Jadi dengar baik saudara, ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Boleh ditampilkan slide selanjutnya. Ada 3 hal yang di sini yang perlu kita perhatikan untuk memiliki kehidupan doa yang powerful. Yang pertama saudara, yang perlu kita pahami, ayo berhenti khawatir, minta hikmat pada Tuhan untuk menghadapi situasi Anda. Tepis setiap keraguan, datang pada Tuhan dengan iman. Ingat, Tuhan tidak dibatasi oleh situasi kita. Kuasa Tuhan gak terbatas. Kita memang terbatas. Oleh karena itu, kalau kita menyadari diri kita terbatas, kita berdoa sama Tuhan. Amin. Seperti halnya Elia. Elia manusia biasa. Tapi ketika dia datang kepada Tuhan, dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan ubah dia menjadi luar biasa. Hari ini, ayo mulai berdoa sama Tuhan. Kita gak bisa mengandalkan diri kita. Kita cuma bisa mengandalkan Tuhan. Ketika kita mengandalkan Tuhan, Tuhan nyatakan hal-hal yang besar bagi setiap kita. Boleh sekali kita berikan tepuk tangan sama-sama yang dahsyat buat Tuhan. Kita langsung saja masuk poin yang ketiga. Saya menggunakan musik dan juga pimpin pujian. Yang pertama tadi apa saudara? Langkah yang pertama apa? Invitation. Yang kedua, intercession. Yang ketiga, ada instrumen. Atau sarana. Coba kita buka lagi ayatnya sama-sama. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Instrumennya apa di sini saudara? Sarananya apa? Air. Apa yang dia buat Tuhan? Air berubah jadi anggur. Saudara dengar baik. Tuhan gak cuma nyatakan kuasa mujizatnya dengan menyatakan perantaraan sarana dari air saja. Tapi Tuhan juga dalam perjanjian lama, Allah menyatakan mujizatnya juga melalui apa? Perantara apa? Sarana. Bahkan setelah Yesus, saudara sekalian, setelah Yesus mati dan naik ke sorga, saudara, murid-muridnya pun diberikan kuasa untuk menyatakan mujizat. Melalui apa? Perantara sarana. Apa itu? Minyak. Apa buktinya Pak Pendeta? Coba kita buka ayatnya sama-sama.
Yuk, tampilkan. Ya, Markus 6, 12, 13. Firman Tuhan berkata, lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit. Dengan apa? Dengan apa? Dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Di sini murid-murid Yesus menggunakan minyak untuk menyembuhkan orang sakit. Nggak cuman murid-murid Yesus saja yang menyatakan mujizat melalui sarana. Dalam perjanjian lama pun juga dinyatakan. Boleh ditampilkan slide-nya. Ya. Yang pertama, Musa menyatakan mujizat Allah melalui apa? Tongkat yang dia punya. Untuk apa? Untuk apa? Untuk membelah Laut Merah. Yang kedua, Allah menyatakan mujizatnya kepada Elia dan juga janda dan juga anaknya dari segenggam tepung. Saudara, segenggam tepung sebenarnya pada saat itu cuma bisa dipakai makan untuk seorang janda dan juga anaknya itu. Tapi Tuhan perintahkan bagi buat Elia. Harusnya tepung ini cuma dipakai makan, cukup cuma sekali makan saja. Tapi berhari-hari mereka terpelihara sempurna. Mujizat Tuhan terjadi. Yang ketiga, Tuhan menyatakan mujizat yang menyembuhkan mata orang buta. Dengan apa? Dengan ludah yang dia tumpahkan ke tanah. Ini jangan dicontoh saudara, jangan ya. Jangan. Apa yang terjadi ketika Yesus meludah ke tanah dan dia mengaduk ludahnya dengan tanah. Lalu mulai dioleskan ke mata orang buta. Orang buta pun melihat. Di gereja kita gak cuma satu mujizat, gak cuma dua mujizat, bahkan ratusan mungkin ribuan mujizat Tuhan nyatakan di tempat ini. Oleh kuasa perjamuan kudus dan minyak urapan, bayi-bayi mati dalam kandungan dibangkitkan, orang-orang mati bahkan dibangkitkan, orang yang sakit kanker, sakit tumor disembuhkan oleh kuasa perjamuan kudus dan minyak urapan. Saya kutip dari perkataan gembala kita mendiang Pak Pariaji. Boleh tampilkan slide-nya. Dengan sarana minyak dan anggur kita tidak dirusakkan, kita dimateraikan jadi warga sorga. Bahkan seperjamuan kudus, pesta di sorga. Dengar baik, bersyukurlah kita hari ini ada di tempat ini, di gereja yang benar. Bahkan Tuhan yang mengajarkan langsung kepada mendiang gembala kita, Pak Pariaji, untuk membalikan sakramen ini, perjamuan kudus dan minyak urapan. Kita nggak hanya mengalami mujizat, tapi kita dipersiapkan untuk menjadi warga sorga. Bersyukurlah saudara, amin. Katakan sama kanan kirimu, kita harus bersyukur. Jadi hari ini semua siap terima mujizat? Percaya mujizat tetap terjadi? Yang percaya kita berikan tepuk tangan sama-sama yang dahsyat buat Tuhan. Yuk bangkit berdiri sama-sama di hadapan Tuhan. Kita berdua belajar 3 hal untuk meraih mujizat pada sore hari. Yang pertama, kita harus mengundang Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua, kita harus mengadu kepada Tuhan melalui doa kita kepada Tuhan. Dan yang ketiga, ayo gunakan sarana yang Tuhan pakai untuk menyatakan mujizatnya bagi setiap kita. Hari ini, percayalah, mujizat masih berlaku bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Angkat tangan kita sama-sama. Hari ini saudara yang rindu mengalami mujizat dalam hidup saudara. Hari ini saudara yang masih berharap ada mujizat terjadi dalam kehidupan. Datang pada Tuhan. Ayo undang Tuhan dalam hidup. Jangan andalkan kekuatan. Kita gak bisa menolong diri kita sendiri. Tapi Tuhan yang sanggup menolong setiap kita. Tuhan sanggup pulihkan keadaanmu. Tuhan sanggup menyatakan mujizatnya bagi setiap kita hari ini. Mulai berdoa sama Tuhan. Ayo. Jangan malas berdoa sama Tuhan. Bangun hubunganmu kembali sama Tuhan. Semakin mendekatlah sama Tuhan. Semakin intim sama Tuhan. Maka disitulah doamu akan semakin powerful. Doamu akan semakin berkualitas. Tuhan gak cuma akan dengar doa kita saja. Tapi Tuhan pasti akan menjawab setiap doa kita. Dan mari, tetaplah menyatu dengan tubuh dan darah Yesus. Terus urapi kepalamu dengan minyak. Maka pemeliharaan Tuhan yang sempurna akan dinyatakan bagi setiap kita. Kuasa-Mu terlebih besar
Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Dengan segenap iman-Mu, mari katakan, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhan, ini yang kami percaya Tuhan. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Angkat suaramu, angkat hatimu, katakan, kuasa-Mu terlebih besar. Nyatakan Tuhan, kami rindu kuasa-Mu terjadi bagi setiap kami Tuhan. Kami terus berharap mujizat-Mu tetap terjadi bagi setiap kami. Oh, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Ini yang kami percaya Tuhan. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan. Sama-sama kita kasih tepuk tangan yang lebih dahsyat lagi. Kuasa-Mu, kuasa-Mu terlebih besar. Kau terlebih besar dari segalanya Tuhan. Kau lebih besar dari masalah kami. Kau lebih besar dari setiap tantangan yang kami hadapi. Inilah janji-Mu Tuhan. Kau tidak pernah terlambat untuk menolong setiap kami. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Mari sama-sama dengan segenap hatimu katakan, ku percaya, ku percaya. Kau bekerja, Kau bekerja. Mendatangkan kebaikan di hidupku. Ku percaya, ku percaya. Dengan segenap iman percayamu katakan, Kau bekerja. Haleluya. Mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan. Oh, kuasa-Mu terlebih besar. Haleluya. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Mari jemaat Tuhan, angkat tanganmu katakan, kuasa-Mu terlebih.
Tuhan terlebih besar dari segalanya, saudara. Dia lebih besar dari masalah. Dia lebih besar dari setiap pergumulan-pergumulan hidup. Oleh karena itu, mulai hari ini pandang Tuhan. Jangan pandang masalahmu, tapi pandang Tuhan. Dialah yang sanggup menyatakan mujizat yang terjadi bagi setiap kita. Katakan, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu, ya Tuhan, pulihkan hidupku. Mari berdoa kepada Tuhan sore hari ini. Apa yang menjadi masalahmu, apa yang menjadi pergumulanmu hari ini, bawa semuanya di bawah kaki salib Tuhan. Percayalah, Dia sanggup memulihkanmu. Dia sanggup menyatakan mujizatnya. Dia sanggup menolong hidup saudara. Maka dari itu teruslah andalkan Tuhan dalam hidupmu. Buka hatimu. Biarlah Tuhan masuk dalam hatimu. Biarlah Dia yang berperkara dalam hidupmu. Jangan andalkan kekuatanmu. Jangan andalkan kehebatanmu, kepintaranmu, kepandaianmu, kecerdasanmu. Tapi andalkan Tuhan. Dia sanggup membuat semua yang mustahil menjadi mungkin. Teruslah berdoa. Teruslah berseru kepada Tuhan. Naikkan setiap doa-doamu kepada Tuhan. Awali semua aktivitasmu dengan doa. Maka Tuhan sanggup membuka jalan bagi setiap kita. Membuat semuanya menjadi berhasil. Mari, teruslah menyatu dengan tubuh dan darah Yesus. Terus urapi kepalamu dengan minyak. Kita yang diurapi minyak urapan, itulah tanda kita menjadi kesukaan-kesukaannya Tuhan. Ketika kita menyatu dengan tubuh dan darah Yesus, Yesus ada di dalam kita, kita ada di dalam Yesus. Maka minta apa saja Tuhan akan memberikannya bagi setiap kita. Hari ini apa yang menjadi doamu? Ayo bawa semuanya ke dalam doa. Dia sanggup. Dia gak pernah gagal. Dan bangkit mengalahkan maut. Kau hidup, Tuhan, Kau sanggup. Dalam-Mu ada kuasa selamanya, Tuhan. Katakan, dan bangkit mengalahkan maut. Mengalahkan maut. Dia hidup. Kau hidup sampai selama-lamanya. Tuhan, Kau sanggup. Pikiranmu di hatimu. Dalam-Mu Tuhan Yesus ada kuasa selamanya, Tuhan. Sama-sama angkat suara. Oh, dan bangkit mengalahkan maut. Kau hidup, Tuhan, Kau sanggup. Buat Tuhan Yesus Kristus, siapkan hatimu untuk terima tubuh dan darah Tuhan Yesus pada sore malam hari ini.
Yesus, Kau telah mati bagiku, hapus dosaku. Yesus, Kau telah bangkit dari mbah, beri kemenangan tubuhmu dan darahmu. Bagi setiap rekan-rekan muda yang belum menerima perjamuan kudus, boleh lambaikan tanganmu. Setiap pekerja di tempat ini akan memberikan kita perjamuan kudus. Menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu. Sambil senang setiap kita bangkit berdiri, kita akan terima tubuh dan darah Tuhan Yesus. Darahmu Yesus menyucikanku, ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Yesus. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas pengorbanan-Mu bagi setiap kami Tuhan. Kau sudah berikan tubuh-Mu hancur bagi setiap kami, tercurah darah-Mu di atas kayu salib bagi setiap kami, untuk menanggung segala dosa dan pelanggaran kami, untuk menanggung segala kutuk bahkan sakit penyakit kami. Engkau yang berkata di atas kayu salib, semua sudah selesai. Dan kami percaya hari ini kami akan menyatu dengan tubuh-Mu dan darah-Mu. Kami percaya yang sakit pasti akan disembuhkan, yang terikat pasti akan dilepaskan, yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan. Hari ini mujizat pasti terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita angkat roti yang akan dibentuk menjadi tubuh Tuhan Yesus. Dengan iman dan percaya sama-sama kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Tubuh Tuhan Yesus yang tertombak, tertikam di atas kayu salib yang pertama. Memberikan kami bersama keluarga keselamatan. Memberikan kami hidup kekal dalam kerajaan sorga. Yang kedua, tubuh Kristus yang tertombak, tertikam di atas kayu salib untuk menyempurnakan agar tubuhku, jiwa, rohku sempurna sehat, sempurna untuk dibangkitkan pada hari kiamat. Yang ketiga, tubuh Kristus yang tertombak, tertikam di atas kayu salib agar kami tidak terkapar di meja operasi, kami tidak terkapar di rumah sakit, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma, tidak terkapar di ruang ICU. Kami tolak kanker, kami tolak tumor, kami tolak sakit apapun juga. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Tuhan Yesus. Kita makan, inilah tubuh Tuhan Yesus. Sama-sama kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Yesus Kristus. Mari dengan iman dan percaya sama-sama kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus yang tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, yang menyucikan dan menguduskan aku. Aku berjanji bertobat, menolak dosa, setan-setan dan segala perbuatannya. Berkati aku bersama keluarga kami hidup dalam kekudusan Allah. Kami tolak poligami dalam keluarga kami. Kami tolak poliandri dalam keluarga kami. Kami tolak perceraian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, mulut kami dikuduskan, tidak menipu, tidak berdusta. Doa-doaku penuh kuasa, tanganku dikuduskan, tidak cemar, tidak mencuri. Apa yang kupegang, yang kukerjakan diberkati berhasil. Kami tolak segala fitnah atas pribadi kami, keluarga dan gereja kami. Yang kedua, oleh darah Yesus, darah anak domba Allah, kami termaterai jadi warga sorga. Sebagai warga sorga, kami berkumpul di bumi, berkumpul di sorga. Punya rumah di bumi, punya rumah di sorga. Yang ketiga, oleh tetes darahnya, oleh bilur-bilurnya, segala penyakitku sembuh hari ini. Dari ujung rambut sampai telapak kaki, sehat sempurna, tidak sakit kepala, tidak migrain, tidak vertigo. Anak-anak muda pandai cerdas, dalam nama Tuhan Yesus punya masa depan yang indah. Kami diberkati sehat sempurna, ginjal kami sehat sempurna, tidak cuci darah, paru-paru kami sehat, tidak ada flek, tidak sesak nafas, tidak asma, tidak TBC. Kami tolak
darah tinggi dan rendah, kami tolak diabetes dan hepatitis, kami tolak sakit apapun juga, darah Kristus membalut, menyembuhkan segala sakit penyakitku. Jangan diminum dulu, saudara berdoa. Apa yang menjadi sakit penyakitmu, percaya dengan iman, dari Yesus sanggup menyembuhkan. Kami serahkan anakmu yang terkasih, yaitu Ferry Sairang, diberkati Tuhan dalam segala pergumulannya. Tuhan dengar, Tuhan jawab dari sorga, doanya dijawab Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Apa yang dia perlukan Tuhan sediakan, Tuhan cukupkan menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Kami semua yang hadir, kami anak-anak muda diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Bersama-sama kita kembali berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang mengajarkan kepada gembala kami, perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Bangsa Israel dengan roti mana, tidur pun diberkati, jubahnya selalu baru, kasutnya selalu baru. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini, tidur pun aku diberkati, dicukupi, tidak miskin, tidak bangkrut, tidak kekurangan. Aku mulia, segambar seperti Allah, berjubahkan kekudusan, jumpa Tuhan Yesus, pesta di sorga. Aku punya rumah majikan, tidak jadi ekor, jadi kepala, tidak gagal, tidak bangkrut, tidak hutang-hutang. Pekerjaanku, usahaku, masa depanku diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Segala sakit penyakit, penderitaan, kutuk dosa sudah diangkat, diselesaikan di atas kayu salib dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Yesus, darah kebangkitan, darah kehidupan. Kita minum, inilah darah Yesus. Mari bersama-sama kamu muda-mudi RCC yang telah terima tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita mau bangkit berdiri, kita mau angkat kedua belah tangan kita sebab tubuh dan darah Tuhan menjadikan Yesus terlebih besar di dalam hidup kita. Sambil angkat tangan tinggi di hadapan Tuhan. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Di dalamku, di dalamku, Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Kita berikan tepuk tangan sama-sama yang dahsyat buat Tuhan. Tuhan Yesus, Kau yang mengajarkan secara langsung kepada gembala kami, bahkan perintah-Mu tertulis di langit bagaikan api, kembalikan kuasa minyak urapan. Kami berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan yang kudus, minyak urapan memuliakan Allah. Kami muliakan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Silakan hadir di tengah-tengah kami, mengurapi kami, memberkati kami. Minyak urapan memuliakan manusia, manusia mulia segambar serupa seperti Allah. Kami berdoa, kemanapun kami melangkah, kami yang diurapi minyak urapan, kami dijaga malaikat, dijauhkan dari celaka, mara, bahaya, maut dalam nama Tuhan Yesus. Tangan kami diurapi penuh kuasa. Apa yang kami pegang, yang kami kerjakan diberkati berhasil. Minyak urapan yang menyembuhkan sakit penyakit, mengusir setan-setan dan juga roh jahat, mematahkan segala kutuk. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan yang kudus dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami serahkan setiap jemaat-Mu, anak-anak muda, Buana Arkes yang hadir pada sore malam hari ini. Tuhan berkati mereka dalam segala aspek kehidupan mereka, baik studi mereka, mereka yang sekolah, mereka yang kuliah. Tuhan berkati, pandai, cerdas, sukses, berhasil, mampu meraih apa yang menjadi cita-cita mereka. Mereka menjadi generasi yang the best, the biggest di bidang mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan sudah merancangkan hari depan yang penuh dengan pengharapan bagi setiap mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa apa yang mereka perlukan Tuhan sediakan, Tuhan cukupkan menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa Tuhan mengucap berkat bagi gembala kami yang terkasih, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Tuhan berkati senantiasa bersama dengan para pemimpin kami, youth leader kami yang terkasih, Kak Argo Pariaji, juga Kak Aristo Pariaji. Tuhan berkati senantiasa, sehat sempurna, panjang umur, kuasa,
tanda mujizat dari sorga menyertai pelayanan hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bagi setiap kami Tuhan yang sudah ambil bagian dalam pelayanan, yaitu pelayanan Buanarges pada sore hari ini. Tuhan berkati seluruh worship team, Tuhan berkati Geril dan juga Randy bersama dengan rekan-rekan semua diberkati Tuhan. Para imam musik Daniel bersama dengan rekan-rekan semua diberkati Tuhan. Tiberias Choirs Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan juga kami berdoa, yaitu sebentar kami akan melaksanakan latihan untuk acara Natal Gereja Tiberias Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno nanti. Tuhan berkati semuanya berjalan dengan lancar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan Yesus, Tuhan sudah memilih setiap kami Tuhan untuk kami boleh bersama-sama melayani sebagai choirs di acara Natal yaitu Gereja Tiberias nanti. Tuhan kami percaya Tuhan Yesus berkati kehidupan mereka di dalam nama Tuhan Yesus, berkati masa muda mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan akan pakai lebih dahsyat lagi dalam pelayanan mereka. Mereka akan mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Mereka akan mengalami yang namanya yaitu penyertaan Tuhan yang sempurna, bahkan mujizat senantiasa terjadi setiap hari dalam kehidupan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa, kami serahkan yaitu rencana Natal Gereja Tiberias Indonesia pada bulan Desember nanti di GBK. Tuhan sertai, Tuhan pimpin semuanya berjalan dengan lancar. Setiap apapun yang kami perlukan Tuhan sediakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa Natal Desember nanti Tuhan, kami percaya Tuhan hadir di GBK di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan nyatakan kuasa-Mu di tempat itu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa GBK penuh kemuliaan dalam acara Natal Gereja Tiberias Indonesia dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Berkati juga hamba bersama dengan istri dalam pekerjaan dan pelayan Tuhan, berkati senantiasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami datang dengan berkat, kami pun rindu pulang membawa berkat dari sorga. Arahkan hatimu saudara, angkat tanganmu, sambut berkatnya sore malam hari ini. Diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah studi pekerjaanmu, diangkat yang kau naik tidak pernah turun, diberkatilah engkau jadi kepala bukan ekor. Penyertaan Tuhan yang sempurna akan senantiasa dinyatakan bagi setiap kita hari demi hari, selalu baru. Maka terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus, persekutuan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya, sampai kedatangan kedua kali menjemput kita ke kanan permai. Bersama-sama kita akan pesta di sorga, jadi tetangga di sorga dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, sama-sama yang percaya ini berkati kita katakan amin. Selamat malam, Tuhan Yesus berkati. Shalom Buanarges. Sekalipun ku berjalan